Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya ingin menjelaskan hasil review jurnal pertemuan 3. Yang pertama, jurnal pertama yaitu dengan judul Sistem Informasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Penulis Al-Iqbal bin Salim, Lilian Hajarati, Salahuddin Ali. Tahun terbit tahun 2021. Topik permasalahan yang diangkat, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pengadaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang digunakan sebagai pengelola aset, desa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan atau manajemen BUMDes berbeda dari organisasi pemerintah desa dan dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa dengan susunan kepengurusan organisasi pengelola yang terdiri dari penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional yang bertugas mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tim pelaksana operasional terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha, dan dibantu oleh pegawai karyawan sesuai kebutuhan. Pengelola BUMDes sangat membutuhkan dukungan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Teori yang diangkat, sistem informasi manajemen BUMDes dapat membantu kegiatan di organisasi agar semuanya bisa berjalan dengan cepat dan baik. Karena perkembangan zaman, maka diperlukannya sebuah sistem yang dapat mendukung sebuah usaha baru. Di dalam sistem informasi terdapat sebuah operasi yang dapat melaksanakan fungsi operasional, monitoring, kontrol, planning, dan komunikasi. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, informasi tentang metode yang dipakai tidak banyak dijelaskan. Beberapa penjelasan mengenai sistem apa yang dipakai tidak dijabarkan lebih rinci. Kelebihannya, yang pertama, rancangan UML-nya mudah dimengerti dan dipahami. Desain front-end-nya menarik. Kesimpulan dari jurnal pertama ini yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen BUMDes ini, diharapkan pengguna dapat terbantu dengan aplikasi yang sudah dibuat ini. Sistem ini juga mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai laporan keuangan, membantu pengoperasian, simpan pinjam, membantu kegiatan penyewaan barang, dan kegiatan penjualan barang. Aplikasi ini juga mudah dipahami bagaimana cara menggunakannya. Lanjut, jurnal yang kedua dengan judul Disruption is Essential Health Service in Mexico during COVID-19 and Interrupted Time Series Analysis of Health Information System Data. Penulis Svetlana Fedova, Hannah Leslie, Margaret Echo, Ricardo Perez Cuevas, Catherine Arsenal. Tahun terbit tahun 2021. Topik permasalahan yang diangkat, kendala saat munculnya COVID-19 di Meksiko menimbulkan gangguan layanan kesehatan yang menjadi permasalahan yang berakibat masyarakat tidak dapat menghubungi tenaga kesehatan. Meksiko menghadapi banyak korban akibat COVID-19. Pada tanggal 28 Februari 2020, sekitar 2,1 juta orang telah terserang virus tersebut dan menghasilkan kasus kematian tertinggi di wilayah Amerika Latin. Tindakan tegas dari pemerintah Meksiko yaitu dengan menerapkan jaga jarak, tapi tidak mewajibkan memakai masker. Dengan adanya Institut Jaminan Sosial Meksiko atau IMMS sebagai penyedia layanan kesehatan terbesar di Meksiko, setengah populasi Meksiko menggunakan aplikasi layanan IMMS untuk perawatan primer dan sekunder. Teori yang diangkat, dengan mengukur layanan kesehatan dari kunjungan pasien COVID-19,
IMMS mengamati dan mengukur pengguna selama 24 bulan. Dengan adanya data bulanan dari Sistem Informasi Kesehatan IMMS yang mencakup 1.523 fasilitas kesehatan primer yang tersebar di beberapa rumah sakit Meksiko. IMMS memperoleh data setiap bulannya dari berbagai indikator kinerja dari semua fasilitas kesehatan yang bekerja di negara Meksiko. Pada 25 Maret 2020, keadaan darurat disampaikan. Kebijakan yang diterapkan dengan menutup sekolah dan bisnis yang semakin runtuh akibat pandemi. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu sistem informasi ini hanya untuk wilayah negara Meksiko. Jika cakupannya lebih besar lagi, kemungkinan akan sangat bermanfaat bagi manusia di dunia. Kelebihannya, jurnal ini dapat memberikan wawasan kepada siapapun yang membacanya, karena di dalamnya memberikan informasi kesiapsiagaan dalam mengatasi pandemi COVID-19 masa sekarang atau di masa depan. Yang kedua, layanan IMMS memberikan dampak positif terhadap pengguna, sebab banyak sekali layanan yang diberikan oleh pihak IMMS tidak hanya seputar COVID-19. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dengan menggunakan sistem informasi tersebut, IMMS berhasil menemukan data yang konkret dan signifikan terhadap permintaan layanan yang dipakai oleh masyarakat Meksiko. Sektor kesehatan publik dan swasta menggunakan fasilitas yang ada di rumah sakit dan menambah tenaga kerja. Karena dengan adanya tambahan tenaga kerja, orang yang tidak memiliki jaminan sosial atau yang tempat tinggalnya terpencil dapat diberikan fasilitas yang sama. IMMS juga mengenalkan sistem informasi menggunakan telepon jalur untuk tindak lanjut dari pasien yang dicurigai terkena COVID-19. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan ucapkan maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.